itu harus lebih tinggi lagi untuk mempermudah hal-hal dasar itu supaya nah, itu bisa di image to image. Kemudian Adobe Photoshop yang menggunakan ada Motion, ada Blender, ada Kaliber, ada Sora AI, ada Animator. Nah, ini AI yang mengubah video menjadi animasi karakter. Adalah seorang desainer, profesional, pemasaran, atau startup yang ingin unggul dalam kompetisi, pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi yang mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi, yang tadi kita bahas, susah payah mencari, menganalisa, mencari data, dia langsung personalisasi konten ini untuk si A, konten ini untuk si B, dengan hanya script, dengan hanya secara atau mengambil data-data itu secara gambar, tulisan-tulisan yang tadinya biasa itu menjadi seperti apa yang kita mau, yang menghasilkan sesuatu karya yang trennya sedang mungkin aja kehilangan sentuhan manusia karena kita terlalu tergantung pada AI dalam proses kreatif. Etika dalam kreativitas ada seperti nirmana kan, sesuatu yang ada ya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Nah itu tadinya saya sangat menentang AI itu sebenarnya awalnya waktu muncul. Tetapi sekarang ini teknologi itu sebenarnya tidak bisa dibendung. Ya hal-hal itu sudah tidak bisa dibendung. Jadi yang akhirnya kita harus mengkolaborasi antara sesuatu yang ada itu menjadi lebih lagi gitu. Nah jadi misalnya yang tadi saya bilang AI itu terbentuk dari pikiran atau ide manusia. Gak mungkin AI itu terbentuk dari pikiran ide mesin, itu mustahil. Tetapi ide manusia itu ide manusia yang sebelumnya sudah tercipta. Jadi misalnya ide besar ini tercipta, sesuatu ide besar tercipta, terusnya ditampilkan oleh AI. Nah, yang kita maksud seperti inilah ide kita setelah tercipta inilah yang menjadi inspirasi dari ide kita selanjutnya. Kalau kita punya ide yang lebih besar lagi dari ide sebelumnya, uh, itu adalah menjadi seorang manusia sebenarnya kalau menurut saya. Jadi manusia itu selalu berpikir untuk lebih lebih lebih. Jadi misalnya dulu belum ada komputer, kemudian tercipta komputer, kemudian belum ada internet, kemudian tercipta internet, kemudian belum ada AI sehingga terciptalah AI. Nah, untuk manusia untuk menjadi seorang manusia yang lebih berkelanjutan terhadap teknologi, harusnya AI ini adalah sebagai batu loncatan untuk menuju AI yang lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya menggantikan manusia, kayaknya menurut saya itu teknologi itu terus berkembang, manusia itu mungkin tidak dapat tergantikan, tapi menciptakan sesuatu yang lebih baru lagi, yang berkelanjutan lagi. Kalau misalnya setuju dengan itu, eh, kalau saya setuju dengan itu untuk saat ini gitu loh. Tapi kalau misalnya menggantikan itu kayaknya masih belum. Kalau menurut saya masih masih tidak tergantikan kalau misalnya ide manusia. Oke, thank you Kak Agus, thank you Kak Rika. Mungkin teman-teman untuk yang bertanya selanjutnya mohon untuk dipersingkat saja ya teman-teman dan cukup mungkin biar ada teman-teman yang lain juga mendapatkan kesempatan satu pertanyaan aja dulu, oke ya. Dulu teman-teman lower hand dulu. Belum disuruh raise hand kok ini. Oke, 1, 2, 3 silakan. Oke, dengan Kak Alfian Gilang Pramana. Mohon dipersilakan. Itu yang saya bilang tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kalau kita bicara tentang ide, tentang kreativitas, itu pasti tidak terhingga. Jadi yang dimiliki oleh seorang desain grafis sebenarnya adalah bukan kemampuan kita mengoperasionalkan platform-platform yang udah ada, tetapi bagaimana kita mempunyai ide atau kreativitas di dalam pikiran atau otak kita untuk menciptakan sesuatu yang lebih. Karena begini, saya pernah menekankan kepada mahasiswa saya, jangan menjadi operator, tetapi menjadi uh, pencipta dari ide itu. Ya, kalau misalnya kalian punya sesuatu kreativitas atau ide, itu yang lebih berharga dibanding menjadi operator. Kalau menjadi operator mah uh, itu pasti bisa dilakukan oleh siapa saja dengan teknologi yang terbarukan. Tetapi untuk menjadi seorang
konseptor itu yang pasti lebih, eee, istilahnya lebih punya peran yang lebih penting dibanding misalnya sekedar menjadi operator, gitu. Jadi kalau misalnya jadi grafis, modal utama adalah kalian mempunyai ide kreatif menjadi konseptor dibanding hanya sekedar jadi operator, gitu. Ya, kan ya? Oke, Oke, terima terima kasih Kak kasih. Agus. Terima kasih. Untuk, lower hand dulu sebentar ya. 3, 2, 1 silakan. Eee, dengan Muhammad Farid silakan. Baik, terima kasih ya Kak, izin Iya, kamu mau jadi orang pertama 2 pilihan, menjadi orang biasa kebanyakan atau menjadi, sesuatu yang berbeda. Nah, itu ada 2 hal yang berbeda ya kan. Kalau menjadi orang kebanyakan adalah semua orang dulu, eee, itu bisa menggunakan AI, tetapi tidak semua orang bisa menciptakan sesuatu kreativitas yang baru. Misalnya gini, kalian punya punya ingin membuat suatu karakter, ya kan, eee membuat satu karakter yang menurut kalian ini adalah karakter yang kalian ciptakan sendiri untuk membuat suatu animasi. Nah, itu karakter misalnya karakter apa ya? Misalnya Jumbo, film Jumbo ada karakter kan? Ya. Nah, karakter itu adalah satu yang kita ciptakan, ya, yang berbeda dengan orang ciptakan. Nah, sehingga apa yang kita ciptakan itu adalah sebagai leader. Jadi kalau misalnya kalian ada dua. Jadi kalian mau mengikuti seperti orang-orang lain yang menciptakannya biasa-biasa aja atau menjadi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya pilihan, kalau misalnya kalian mempunyai sesuatu yang luar biasa, kalian akan dipertimbangkan secara luar biasa juga dan daripada yang membuat seperti biasa-biasa kebanyakan. Itu sih maksudnya. Jadi kalau misalnya membuat sesuatu di AI itu untuk menciptakan karakter yang lebih bagus lagi, boleh silakan itu karena itu dimasukkan inspirasi lagi dan dimasukkan eh, inspirasi essence dari kita gitu ya untuk menciptakan sesuatu yang lebih lebih bagus lagi. Itu jadi sebenarnya nggak usah takut menggunakan AI karena AI itu dapat kita poles sesuai apa yang kita mau sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang begitu. oke, baik. Apakah saya masih boleh bertanya lagi Kak? Cukup satu dulu ya Farid ya, karena banyak Oke, yang masih siap. mau bertanya. Oke, Terima baik. kasih Iya, baik, terima pertanyaannya. kasih Bapak Bapak Agus, terima kasih jawabannya. Oke, Kak Agus, ini mungkin kita bacain yang dari kolom chat ya, ternyata udah banyak juga. Nah, ini ada yang bertanya atas nama IC ya, IC. Sebagai fresh graduate, apakah lebih baik kami fokus mengasah portofolio dengan karya manual untuk menunjukkan orisinalitas atau mulai memasukkan karya yang dibantu AI agar terlihat adaptif? Gimana nih Kak Agus nih? Lebih banyak masukan karya manual atau karya Karya, memasukkan karya yang dibantu AI agar terlihat adaptif. Jadi sebagai fresh graduate mending yang orisinal atau boleh yang dibantu AI supaya terlihat tuh lebih adaptif. kalau saya pribadi adalah boleh mengkombinasi dari karya manualnya dan dan dimasukkan dari unsur teknologinya. Itu sah-sah aja sih kalau menurut saya, tetapi itu balik lagi ke eh, ini buat portfolio ya fungsinya. Iya, betul, untuk portofolio Kalau fresh portfolio graduate baru lulus. menurut saya untuk era sekarang ini diperbolehkan. Iya, kalau saya itu memperbolehkan untuk memasukkan karena ini grafis tanpa teknologi itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya tetapi begini, karya AI sama karya sendiri yang benar-benar AI itu pasti berbeda, ya. Tetapi dari ide-ide tersebut tercantum seperti itu akan kalau misalnya sebagai seorang desainer atau dia terbiasa menggunakan teknologi, pasti akan bisa membedakan apakah dia membuat sesuatu dengan benar-benar full AI atau tidak menggunakan full AI. Karena mengkombinasi antara AI dan manual itu akan menciptakan sesuatu yang lebih
bagus. Saya ada contoh sih sebenarnya, nanti saya mungkin akan tampilkan. Jadi kalau misalnya, eee, mau manual saja juga nggak apa-apa, mau gabungan juga nggak apa-apa. Tetapi begini, alangkah bagusnya kalau sudah ada teknologi, kita menciptakan sesuatu itu, yang step lebih tinggi lagi dibanding yang kita punya, buat. Jadi begini, dulu misalnya kita buat, telepon rumah misalnya, telepon rumah kan ada alatnya udah besar ya, bisa pakai kabel.